Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Andika, mahasiswa semester 6, program studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Return on Asset atau ROA, Pengaruh Return on Equity atau ROE, dan Earning per Share atau EPS terhadap harga saham. Studi kasus pada perusahaan consumer good subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Langsung saja, yang pertama ialah bab 1 atau pendahuluan, yaitu latar belakang. Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari dunia permodalan atau investasi di pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Investasi pada saham dianggap mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan investasi lain seperti obligasi, deposito, dan tabungan. Dalam pengambilan keputusan untuk melakukan suatu investasi, perlu diperhatikan dua hal, yaitu return dan resiko investasi. Besarnya nilai return tergantung atas kemampuan investor untuk menanggulangi resiko. Semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula harapan return yang akan diterima. Ini berarti investasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungannya yang besar sekaligus beresiko. Kemudian di Bursa Efek Indonesia ada banyak pilihan untuk berinvestasi. Salah satunya adalah sektor consumer good subsektor farmasi. Perusahaan farmasi merupakan salah satu kategori sektor industri di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mengawali tahun 2020, dunia dan Indonesia mengalami situasi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi virus COVID-19. Hal itu terlihat jelas ketika kondisi IHSG dalam semester awal 2020 mengalami menurun drastis. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di level 4.905,39 pada perdagangan terakhir semester 1 2020. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, saham-saham farmasi memperkuat IHSG di Indonesia. Kondisi itu tidak mengherankan mengingat tingginya permintaan obat dan kebutuhan alat kesehatan di tengah meledaknya angka korban COVID-19. Permintaan akan kebutuhan produk kesehatan tergolong tinggi karena saat ini kesehatan menjadi prioritas utama bagi setiap orang. Hal ini merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya pada subsektor industri farmasi. Ada 11 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan itu adalah yang pertama PT Darya Varia Laboratoria atau DVLA, PT Indofarma atau INAF, PT Kimia Farma atau KAEF, PT Kalbe Farma atau KLBF, PT Merek Indonesia atau Merek, PT Papros atau PH, PT Pridam Farma atau PYFA, PT Merek Sabdohme Farma atau SCPI, PT Sido Muncul atau Sido, kemudian PT Suho Global Health atau Soho, dan PT Tempus Scan Pacific atau TSPC. Kondisi kinerja keuangan perusahaan sektor farmasi di masa pandemi ini dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan seperti return on asset ROA, return of equity ROE, dan earning per share atau EPS. Kemudian jika dilihat saham PJFA dan SIDO dan TSPC memiliki nilai ROA yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kemudian saham PJFA, SIDO, dan TSPC memiliki ROE yang baik karena cenderung meningkat di setiap tahunnya. Sedangkan saham DFLA, KLBF, dan PJFA dan SCPI dan TSPC terlihat EPS yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Dengan itu, investor harus memilih saham yang baik agar mendapatkan return yang maksimal dan risk yang minim.
untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi diperlukannya analisis penilaian saham, sehingga penelitian ini dilakukan agar investor memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham agar bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih untuk menilai saham secara akurat. Dalam menentukan pembelian saham sebagai besar, investor menggunakan analisis rasio yang merupakan alat yang digunakan untuk membantu menganalisis laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan rasio return on asset, return on equity, dan earning per share. 3 rasio ini termasuk rasio profitabilitas yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian berdasarkan penelitian tentang pengaruh 3 rasio tersebut telah dilakukan dan memberikan hasil yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paramita 2020 secara bersama-sama, ROA, EPS, dan ROE berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya penelitian Yorizia menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan dalam penelitian Umar dan Savitri, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian yang inkonsisten tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul proposal pengaruh return on asset atau ROA, earning per share atau EPS, dan return on equity atau ROE terhadap harga saham pada perusahaan consumer goods subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Kemudian yang kedua, bab kedua kajian pustaka yang pertama adalah landasan teori, yaitu return on asset. Return on asset memberikan indikasi seberapa efisien suatu perusahaan dalam menggunakan total aset mereka untuk menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini, maka perusahaan semakin efisien dalam penggunaan aset. Sangat penting untuk mengambil rata-rata total aset karena aset cenderung sering berubah setiap periodenya. Menurut Kashmir 2012 menyatakan bahwa ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan berdasarkan jumlah aktiva yang digunakan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan dan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor. Karena tingkat pengembalian akan semakin besar, rasio ini akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kemudian yang kedua adalah return of equity atau ROE. Menurut Fahmi 2014, ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROE adalah untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan oleh investor. Dengan demikian, rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila return on equity semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham. Kemudian yang terakhir adalah earning per share atau EPS. EPS merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba perusahaan dibandingkan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. EPS atau laba per saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham.
biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham. Salah satu alasan investor untuk membeli saham adalah untuk mendapatkan dividen. Jika nilai laba per saham kecil, maka kecil pula kemungkinan perusahaan untuk membagikan dividen. Maka dapat dikatakan investor akan lebih meminati saham yang memiliki EPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah. EPS yang rendah cenderung membuat harga saham turun. Menurut Kashmir 2008, earning per share merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham. Laba yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak. Jika earning per share suatu perusahaan tinggi, maka laba perusahaan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham semakin tinggi. Kemudian selanjutnya ialah hipotesis. Yang pertama, hubungan return on asset ROA terhadap harga saham. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan tersebut ialah Busurwood 2020, Puntari 2020, Santi 2017, Nur Aidawati 2018, dan Utara 2017 yang mengatakan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan penelitian lainnya, Amalia 2018, mengatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga penulis dapat membuat hipotesis yang pertama, return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian yang kedua adalah hubungan return on equity ROE terhadap harga saham. ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan ini ialah Paramita 2020, Pramata 2019, Utiyati 2019, Munira 2018, dan Utomo 2019 yang menyatakan bahwa return on equity berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan peneliti lainnya, Alifa dan Diani 2017, mengatakan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga penulis dapat membuat hipotesis yang kedua ialah return on equity atau ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian yang ketiga, hubungan earning per share EPS terhadap harga saham. EPS menunjukkan besarnya laba bersih yang akan dibagikan kepada pemegang saham, sehingga hal tersebut akan menarik minat investor terhadap saham perusahaan yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Makin tinggi nilai EPS akan membuat pemegang saham senang karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham, dan kemungkinan terjadi peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan tersebut ialah Badruzzaman 2017, Cahya Ningrum dan Antika Sari 2017, Umar dan Sapitri 2020, Nainggolan 2019, dan Rosmianti 2018. Sedangkan peneliti lainnya, Valeria 2017, mengatakan bahwa earning per share tidak berpengaruh terhadap harga saham, sehingga penulis dapat membuat hipotesis yang ketiga, earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama ialah waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yakni subsektor industri farmasi. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah
keseluruhan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan consumer goods subsektor farmasi yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2020. Jumlah perusahaan consumer goods subsektor farmasi sampai dengan saat ini sebanyak 11 perusahaan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu selama 2018 sampai 2020. Kemudian sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk yang sudah disusun dengan baik. Data tersebut diperoleh dari Indonesia Stock Exchange atau websitenya www.idx.co.id yang membuat laporan keuangan tahunan dari setiap emiten serta situs internet yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan. Kemudian teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat dan mendokumentasikan data yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan consumer goods subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta situs internet yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan. Kemudian metode yang digunakan, yaitu pertama adalah metode analisis data yang digunakan. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kemudian uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pada periode T dengan periode T sebelumnya. Kemudian uji multikolineritas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Kemudian uji analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui koefisien regresi serta signifikan sehingga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis. Kemudian uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kemudian yang terakhir uji F, yaitu bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Mungkin itu saja isi proposal yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.